mengantisipasi itu Bang dari? Ya kami nggak ada ancang-ancang. Kami hadapin gugatan perdata, karena ini kan gugatan perdata. Ya kalau gugatan perdata ya kami hadapin, kami jawab. Ini kan jawab-menjawab nantinya, kan gitu. Ya karena belum ada panggilan secara resmi dari pengadilan dan apa substansinya kami juga belum tahu. Jadi kami nggak terlalu berkomentar terlalu jauh ini bos, gitu loh. Bang, kemarin kan saya wawancara soal Lisa sendiri bang. Dia berstatement bahwa yang namanya yang mengaku bahwa itu anak biologi itu cuma hanya pansus bang. Gimana? Kemarin saya wawancara Lisa sendiri. Saya pertanyakan soal yang mengaku anak dari biologi. Revalino. Dan dia karena itu juga dia lagi di penjara kalau nggak salah bang ya. Nggak tahu dia. Katanya kan terus juga pansus bang. Nah bang menanggapinya gimana bang? Ya itu urusan dia. Ya kita ya kalau soal orang kan berhak untuk setiap ngomong kan begitu. Ya kita hargai apa yang dia omongin. Tapi kan nanti ada pembuktian nantinya, pembuktian terkait dengan tes DNA. Selama dia kan menyatakan dalam pernyataannya, kemudian dipublish di media, dia ngaku sebagai ahli biologis. Nah, artinya kita hormati juga dong apa yang dia sampaikan gitu. Apakah nanti Revalino juga akan ikut dalam proses tes DNA sendiri yang mengaku yang biologis? Selama itu diminta oleh penyidik pasti ikut. Kan ini kan menjadi ranah penyidik kan, bukannya ranah kita lagi. Artinya ketika diminta oleh penyidik Mabes Polri, ya semuanya harus taat dan tunduk untuk menghadapi itu. Bang RK sendiri persiapannya gimana kalau buat tes DNA Bang? Udah sangat Ya biasa-biasa aja Pak. Kasus ini nggak ada yang luar biasa Pak. Jadi biasa aja ngadapinnya, tenang, tidak gerasa gerusu. Ya selama diminta oleh penyidik, kapanpun Pak RK siap untuk tes DNA. Cuman kan ada tahapannya. Dari kami kemarin buat laporan. Setelah laporan diperiksa, naik sidik, kemudian saksi-saksi, kemudian terlapor nantinya. Habis itu baru tahapan lanjutannya. Pada akhirnya tes DNA. Kan harus semua ini kan objektif. Tidak ada intervensi siapapun. Jadi semuanya berjalan seperti normal gitu loh. Bang, untuk melakukan tes DNA apakah saksi pelapor harus menjadi tersangka terlebih dahulu atau tidak? Itu kewenangan penyidik, kita nggak tahu itu. Yang pasti nanti penyidik yang perintahkan. Statusnya seperti apa? Ya selama penyidik yang menyampaikannya gitu loh. Soal status tersangka itu kewenangan penyidiknya. Apakah setelah tersangka dulu baru dites DNA, itu kami nggak bisa mencampuri urusan penyidik. Bang, seandainya hasil tes DNA menyatakan bahwa RK merupakan ayah biologis dari anak. Kami nggak bisa berandai-andai Pak. Tidak bisa berandai-andai. Ini fakta hukum, ya kita harus bicara hukum. Tapi keyakinan bang? Hah? Keyakinan gimana Bang? Ya Pak RK kan sudah menyampaikan. Apapun konsekuensi hukumnya beliau terima. Kan begitu, beliau terima konsekuensi hukumnya. Beliau akan melakukan tes DNA, itu kan konsekuensi hukum ada Pak. Gitu loh. Tapi sekarang psikis atau mental seorang RK sendiri? Enggak ada terganggu, biasa aja bos. Biasa aja, kenapa? Karena ini kan masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan masalah ini sudah bergulir dan beliau menghadapi ujian. Ini kan ujian. Bapak dengan saya juga punya ujian, punya masalah rumah tangga. Pasti diselesaikan dengan baik. Kalau dari Bu Atalia sendiri, bentuk dukungan untuk Pak RK sendiri? Ya pasti dukungan moral. Dukungan moral dan spirit dan semangat kepada Pak RK sendiri untuk menghadapi masalah ini. Tapi desas-desus yang berkembang di media sosial bahwa katanya Ibu Atalia itu sempat ingin menggugat cerai setelah. Itu kan desas-desus. Masa ditanggapin desas-desus? Berarti hoax ya Bang? Itu bohong, hoax. Masih baik. Kita kan nggak nanggapin desas-desus. Kalau kita nanggapin, capek juga kita nanggapinnya. Tapi LM sendiri ini pansos apa emang beneran sih Bang? Mungkin Bang dia berkoar-koar seperti ini Bang? Ya saya tidak terlalu berkomentar. Masyarakat yang menilai. Publik yang menilai apakah dia pansos atau tidak. Kan begitu. Dia berkoar satu podcast ke podcast lain, motif ekonomi, dugaan motif ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak RK kemarin, ya tinggal masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah ada motifnya? Kalau kami secara hukum ya tidak bisa menilai motifnya gitu loh. Itu harus ada dari pihak Barreskrim yang memang sudah jelas motifnya gitu. Tapi abang sebagai komunikasi menguatkan nggak bang ada orang yang mengaku bahwa itu anak biologis? Itu Gimana? menguntungkan nggak sebuah untuk RK sendiri yang mengaku bahwa ini bukan persoalan untung atau tidak, tapi ini soal pembuktian. Ya kita kan nggak bicara untung, nggak ada yang diuntungkan di sini Pak. Dalam kasus ini ada orang yang mengaku bahwa dia
ayah biologis. Dan hasil chatnya dengan LM dengan Revalino yang dipublis oleh pengacaranya itu juga nggak dibantah oleh LM. Coba cek, nggak dibantah. Dan memang iya katanya, ada hubungan mereka. Lalu tinggal tes DNA aja, kan begitu tuh. Bang, ini setelah muncul Revalino ke publik dengan mengaku kalau dia adalah ayah biologis, Iya. dari pihak LRK sendiri sudah menjalin komunikasi dengan Revalino untuk bisa berdeliberasi dengan adanya Lisa mengaku ayahnya itu seperti apa? Mungkin Bang ada komunikasi nggak antara? Ya, tentu kami kuasa hukum berkomunikasi dengan pengacaranya Revalino. Sejauh mana keterangannya, apakah benar? Kemarin kami tanyakan, apakah keterangan Anda yang dipublis di media itu sama nggak dengan BAP-nya? Mereka katakan sama. Berarti selesai dong kan gitu. Berarti apa yang dipublis oleh pengacaranya sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Revalino di dalam BAP-nya. Bang, tadi kan abang bilang hubungan Ibu Atalia dengan Bapak RK baik-baik saja. Betul. Tapi kita dari tim media mendapat informasi katanya sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Ah, itu kan media yang besar-besarin itu. Nggak ada itu. Bohong. Hoax itu. Tapi sejauh ini udah diminta buat tes DNA bang, apa penyidik bang? Ya, belum. Kan tahapannya ada. Kan nggak ujuk-ujuk bahasa Betawinya langsung tes DNA. Kalau ada tes DNA langsung, ya Anda juga curiga. Kok tiba-tiba tes DNA? Kan semuanya ada proses. Melalui penyidik Baris Krim Mabes Polri. Penyidiklah yang meminta tes DNA. Bukan Pak RK, bukan LM, bukan Revalino. Tapi demi proses justisia, penyidik yang akan meminta supaya kasus ini jelas. Bang, untuk tempat dilakukan tes DNA di mana dulu? Biasanya di Ada permintaan rumah dari- sakit Kramat Jati biasanya, rumah sakit Polri. Bang, Pak RK sendiri udah sangat siap buat tes DNA Siap, berarti ya, bang? apapun konsekuensi hukumnya beliau siap. Bang, Itu tadi kan kan bukti bahwa beliau konsekuen gitu. Bang tadi sempat mengatakan bahwa Revalino itu dan dengan BAP-nya itu ada kesamaan ya Bang ya? Maksudnya? Ada keterangan dengan BAP dengan Revalino itu kan katanya ada kesamaan yang tadi Bapak bilang. Iya, Gitu. artinya apa yang dipublis oleh Ya. pengacaranya dengan apa yang disampaikan oleh Revalino itu sama. Oke, berarti nanti ada kemungkinan untuk bisa kerjasama untuk menghadapi Lisa ini nggak sih Bang? Kalau dari pihak RK sendiri untuk Ya bersatu? bukan kerjasama dalam bahasanya, tetapi ya fakta membuktikan dia ayah biologis, ya kan? Berarti ya mereka yang membuktikannya. Oh. Ya mereka yang membuktikan benar nggak ayah biologis, kan begitu. Nah jadi bukan kerjasama dalam artian seperti apa, enggak. Mereka yang harus membuktikannya bahwa saya nih Revalino ayah biologis, kan begitu. Nah nanti polisi penyidik yang melakukan tes DNA. Itu pastilah teman-teman rekan-rekan sabar aja pasti. Siap, mantap ya. Oke, siap. Bang,